Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Super Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua, mengucap syukur hari yang baru Tuhan Yesus karuniakan dalam kehidupan kita hari demi hari. Apa yang kita kerjakan, kita lakukan pada hari ini, sungguh kita mengucap syukur. Tuhan karuniakan hari yang baru, kekuatan yang baru, anugerahnya yang baru, yang memimpin setiap kita. Dan bersama-sama dengan Super Messenger, kita akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi tuntunan kehidupan kita, orang-orang percaya, sehingga setiap kita didapati sebagai hambanya yang taat dan yang setia. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur. Perjalanan kehidupan kami tidak pernah dibiarkan seorang diri. Tuhan Allah kami peduli dan menyertai hari-hari yang kami jalani, yang penuh dengan berbagai problema, dengan berbagai tantangan, kesulitan, dan pencobaan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang, semua karena anugerah Tuhan. Mengucap syukur hari yang baru Tuhan karuniakan, anugerah yang baru Tuhan limpahkan buat kami. Kasih-Mu, kuasa-Mu memberikan kekuatan kepada kami untuk dapat menanggung segala perkara bersama dengan Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap kami Super Messenger, kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, berikan kami pencerahan. Jadikan hati kami seperti tanah yang subur, yang siap menerima benih firman Tuhan untuk berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam laku hidup kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara Super Messenger, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari kitab 1 Timotius pasal yang ke-5. 1 Timotius pasal 5 ayat ke-17 hingga ayat ke-22. 1 Timotius pasal 5 ayat 17 hingga ke-22, demikian firman Tuhan. Penatua-penatua yang baik, kepemimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Sebab kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua, kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain pun takut di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya. Kupesankan dengan sungguh kepadamu, perhatikanlah petunjuk ini tanpa prasangka, dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Amin. Demikian firman Tuhan, diberkati setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu Saudara, Super Messenger, tema perenungan kita hari ini adalah hormati pemimpinmu. Hormati pemimpinmu. David Brainerd, dia menceritakan ketika dia sedang makan bersama dengan anaknya Steve, yang adalah perwira angkatan laut. Nah, Steve baru saja dia selesai dari kantornya, dari tugasnya, sehingga dia tidak sempat untuk berganti pakaian yang biasa. Dia mengenakan pakaian tugasnya sebagai seorang perwira angkatan laut Amerika Serikat ketika makan bersama dengan David Brainerd. Keberadaan Steve ketika dia masuk ke sebuah rumah makan, tempat mereka makan bersama, mengenakan pakaian perwira angkatan laut, itu mendatangkan perhatian orang-orang yang ada sedang makan di tempat itu. Mereka memberikan penghormatan, menghargai perwira Steve, anaknya ini, sebagai seorang yang kemudian sudah berjerih lelah untuk menjalankan tugas, untuk memelihara keamanan negara, menjaga kedaulatan negara, bahkan memimpin pasukannya untuk dapat menjaga keamanan di garis-garis perbatasan dengan negara lain.
Sahabat, kerabat, dan saudara yang ikut makan bersama pun memberikan penghormatan kepada Steve, memberikan penghargaan kepada Steve yang sudah berjerih lelah, bekerja keras untuk kemudian menjalankan tanggung jawabnya, mendatangkan keamanan, mendatangkan kedaulatan, mendatangkan kestabilan di negara Amerika Serikat. Nah, Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, Steve sebagai seorang perwira, dia punya tanggung jawab sebagai seorang pemimpin yang dapat kemudian mendatangkan rasa aman, rasa damai, rasa sejahtera bagi rakyat Amerika Serikat. Dan karena jerih lelahnya itu kemudian dihargai, dihormati, memberikan penghormatan kepada mereka yang sudah berjuang bagi negara Amerika Serikat. Nah, Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, bagaimana sikap hati kita ketika kita berhadapan dengan seorang yang sudah diberikan tanggung jawab, diberikan satu tugas untuk memelihara umat Tuhan di muka bumi ini, dalam jerih lelah mereka, jerih payah mereka, dalam berbagai keterbatasan, namun Tuhan percayakan satu tanggung jawab yang besar untuk memelihara umat Tuhan di dalam dunia ini sampai kepada kekekalan. Apakah kita punya sikap hati yang sama, berikan penghormatan seperti mereka yang mendapatkan tugas dari dunia ini? Paulus dalam suratnya kepada Timotius mengingatkan kepada Timotius dan juga setiap jemaat yang digembalakan Timotius, dalam kehidupan umat Tuhan pada gereja mula-mula, jemaat mula-mula, mereka mengalami berbagai macam penderitaan, berbagai macam kesulitan, tantangan. Mereka mengalami aniaya, mereka ditangkap, mereka dipenjarakan, bahkan bisa dibunuh ketika mereka mengikut Yesus Kristus. Namun Tuhan sediakan para penatua, dikatakan di sana penatua-penatua yang baik, yang akan melayani di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan yang sulit, dengan jerih lelah mereka, jerih payah mereka. Dan tentu dikatakan di sana mereka adalah umat Tuhan sama seperti jemaat yang lain, punya kelemahan, punya kekurangan. Namun dikatakan di sana, kamu harus punya kemurnian hati untuk menghargai, menghormati para pemimpin yang Tuhan sudah percayakan untuk menggembalakan, melayani jemaat Tuhan. Digambarkan di sana ada penatua yang mungkin punya laku hidup yang tidak baik, namun diingatkan kembali tidak menjadi satu perpecahan, tidak memihak satu dengan yang lain, namun dengan kemurnian hati ingin bahwa penatua ini dapat menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan, di dalam pelayanannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, demikian pula dalam kehidupan kita di tengah umat Tuhan, di gereja-gereja. Tuhan sudah tempatkan para pemimpin-pemimpin rohani, dan tentu mereka sudah bekerja sedemikian rupa dengan jerih payah mereka mengelola pelayanan, dan tidaklah mudah untuk melayani umat Tuhan dengan keberagaman yang ada, dengan karakter yang berbeda satu dengan yang lain. Dan kita semua adalah manusia-manusia berdosa, orang-orang percaya yang bertumbuh dalam perjalanan kehidupan kita serupa Kristus. Maka dikatakan di sana ada mungkin di antara kita memiliki kelemahan, kekurangan. Namun bukan berarti kita menjatuhkannya, tapi kita belajar untuk menghormati para pemimpin kita. Tidak memihak satu dengan yang lain, namun dengan hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih Kristus, bagaimana kemudian para pemimpin kita di dalam gereja ini dapat bersama-sama dengan kita
mengerjakan berbagai rupa-rupa pelayanan yang dipercayakan, membawa pertumbuhan, perkembangan di dalam gereja Tuhan. Paulus mengingatkan di sana, penatua-penatua yang baik, kepemimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Sebab kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jadi mengajarkan buat setiap kita untuk menghormati bahwa pelayanan mengelola gereja ini tidaklah mudah. Kita melayani banyak orang yang beragam dalam karakternya. Dan setiap pemimpin juga manusia yang sama dengan kita semua. Punya kelemahan, punya kekurangan. Namun tidak menjadi alasan buat kita kemudian menolak. Namun diingatkan di sana untuk kita bertumbuh bersama-sama dalam pelayanan yang ada, dalam keberagaman yang ada, untuk senantiasa bertumbuh serupa dengan Kristus di dalam pelayanan yang dipercayakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, dalam kehidupan berjemaat, ketika kita melihat Tuhan tempatkan para pemimpin-pemimpin di dalam gereja kita, hormatilah para pemimpinmu. Mereka sudah bekerja sedemikian rupa di tengah-tengah keseharian mereka yang punya tugas dan tanggung jawab, namun kerelaan hati untuk melayani, kerelaan hati untuk berjerih lelah, mengelola pelayanan yang ada, melayani banyak orang yang berbeda karakter. Kita belajar untuk menghormati mereka. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita semua, tidak berfokus pada kelemahan dan kekurangan para pemimpin, namun mendukung mereka untuk boleh bersama-sama dengan kekuatan karunia rohani yang Tuhan sediakan, melayani dengan memberikan yang terbaik bagi pertumbuhan gereja Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar dalam gereja-gereja Tuhan, Kau tempatkan anak-anak-Mu sebagai penatua, sebagai pengelola pelayanan yang ada di gereja-Mu ini. Kami diajar untuk menghormati para pemimpin gereja kami, sehingga terus dapat mendukung tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan. Kami diingatkan, kami semua adalah manusia berdosa yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam pertumbuhan keserupaan dengan Yesus Kristus, ada kelemahan, ada kekurangan, namun tidak membuat adanya perpecahan di dalam gereja. Diingatkan untuk dengan kemurnian diri berdasar firman Tuhan, kami mengasihi, kami menegur, kami menasehati, dan tetap mendukung pelayanan mereka dengan baik. Tuhan berikan pertolongan kepada kami untuk belajar terus-menerus menghormati para pemimpin kami. Kami serahkan ya Tuhan untuk sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas yang akan kami kerjakan, baik pelayanan kami di gereja, studi kami, pekerjaan kami, usaha kami. Tuhan Yesus berikan hikmat jalan keluar, sehingga di tengah berbagai tugas tanggung jawab, peran yang kami emban, ada kesulitan, Tuhanlah yang menolong kami dapat menyelesaikannya dengan penuh tanggung jawab. Berdoa bagi keluarga demi keluarga Sobat Messenger, senantiasa Tuhan Engkau yang berbelas kasih kepada kami. Setiap anggota keluarga Engkau berkati, orang tua kami, anak-anak kami, saudara, kerabat, senantiasa ada di dalam pertolongan Tuhan. Ketika kami sakit, Engkau sembuhkan, pulihkan kami. Ketika kami kecewa, luka hati, Tuhan yang pulihkan,
karuniakan kasih kepada setiap kami. Bagi kami yang berbeban berat akan tugas tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan di tengah keluarga, Tuhan juga berikan hikmat jalan keluar kekuatan untuk kami dapat menanggungnya bersama dengan Tuhan Yesus. Berdoa bagi anggota keluarga kami, mereka yang ada di tempat yang lain, bahkan di luar negeri, di pulau yang lain. Tuhan juga berbelas kasih, Tuhan yang tahu akan segala pergumulan kesulitan yang dihadapi, dan karuniakan hikmat dan jalan keluar buat setiap mereka. Berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan yang ada, di mana kami hidup bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus, dan sebagian Tuhan pilih sebagai pemimpin dari gereja-gereja Tuhan. Berikan hikmat bijaksana, kasih, ketekunan, sehingga dapat melayani di tengah umat Tuhan, mengelola setiap sumber daya yang ada, karunia yang ada untuk mendukung berbagai pelayanan. Kami juga berdoa untuk mereka ya Tuhan. Tentu ada kelemahan, kekurangan, namun tidak membuat menjadi satu perpecahan di gereja, namun sebaliknya ya Tuhan, dengan kasih, dengan kesabaran, dengan hikmat Tuhan, kemurnian hati, kami tetap dapat menghormati satu dengan yang lain, dan dengan kasih dapat menegur, menasihati, dan membawa satu kedamaian, keutuhan tubuh Kristus di dalam gereja-gereja Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap gereja lokal di mana kami melayani, biarlah kasih Kristus yang mempersatukan setiap kami yang berbeda, yang beragam, senantiasa kami boleh melangkah bersama-sama sebagai pribadi yang dapati semakin serupa dengan Yesus Kristus dalam laku hidup kami di tengah umat Tuhan. Berdoa bagi negara kami Indonesia, Engkau berkati para pemimpin negara kami, baik presiden, wakil presiden, beserta dengan anggota kabinet, anggota MPR, DPR. Sungguh Tuhan berikan hikmat bijaksana. Kami prihatin ketika melihat berbagai sistem negara yang dikorupsi, di mana kuasa kegelapan menaungi, merusak sistem. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan hancurkan, Engkau patahkan. Tuhan pakai anak-anak Tuhan, pribadi-pribadi yang punya integritas, kejujuran, ketulusan, dan bertindak di dalam keadilan dan kebenaran, dapat menyuarakan kebaikan di dalam sistem pemerintahan yang sudah rusak ini, dapat diubah menjadi pemerintahan yang jujur, yang tulus, yang sungguh-sungguh mau melayani rakyat, sehingga setiap kebijakan, berbagai program pembangunan yang dilaksanakan, bahkan dalam menanggapi situasi yang ada di tengah masyarakat, mendatangkan sejahtera, damai, dan keamanan. Berkati ya Tuhan untuk negara kami Indonesia. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemberian kuasa dari Allah Bapa, serta penghiburan kekuatan Roh Kudus senantiasa melimpah dalam kehidupan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, dalam kehidupan kita bergereja, berjemaat, Tuhan memanggil sebagian di antara kita sebagai para pemimpin di dalam gereja. Dan hari ini kita diingatkan, mereka adalah para pemimpin yang kita harus hormati di dalam mengelola, di dalam memimpin, di dalam mengarahkan, melayankan setiap jemaat untuk bertumbuh dalam keserupaan Yesus Kristus. Kita sadar setiap kita ada manusia yang terbatas, tentu ada kekurangan, namun tidak membuat itu menjadi satu pertengkaran. Namun sebaliknya, dengan damai, dengan kasih Kristus, kita dapat menghormati para pemimpin dan mendukung berbagai pelayanan yang dilakukannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.